Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nuraini dari Puskesmas Sindangwangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil kali ini akan disampaikan secara daring. Latar belakangnya karena kita pada masa pandemi. Kelas ibu hamil yang biasanya dilaksanakan langsung ketemu dengan ibu hamil di lapangan, sekarang dilaksanakan melalui daring, yaitu merupakan inovasi dari program kesehatan ibu Puskesmas Sindangwangi Kabupaten Majalengka. Dan inovasi ini kita beri nama yaitu Kedai Puspita. Kedai Puspita tersebut yaitu kepanjangan dari Kelas Daring Informasi Puskesmas Sindangwangi Peduli Ibu Hamil dan Balita. Ya. Baiklah, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang kehamilan, tentang persalinan, nifas, bayi baru lahir, tentang KB, tentang gizi, dan tentang kesehatan anak. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang kehamilan. Yuk kita belajar ya ibu-ibu, apa itu hamil. Baiklah, hamil adalah kondisi atau masa di mana terdapatnya janin di dalam rahim ibu. Itu diawali dengan pertemuannya sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan, terjadi kehidupan dalam rahim, yaitu dikatakan janin. Ya, itu adalah kehamilan. Kemudian ada beberapa perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Apa aja bagian tubuh yang berubah gitu ya? Di antaranya adalah ada kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan itu secara bertahap ya selama kehamilan. Itu kisaran 8-16 kg itu normal ya ibu-ibu. Kemudian ada juga perubahan pada payudara. Karena payudara itu termasuk kan dari alat reproduksi yang udah Allah persiapkan sedemikian rupa, ada janin berarti ada juga ASI-nya, sehingga payudara itu akan membesar, membengkak karena ada pembesaran kelenjar air susu, kemudian juga ada peningkatan lemak sehingga nanti dipersiapkan untuk menyusui. Kemudian juga ada perubahan pada perut, itu udah jelas ya, karena mengandung itu perutnya akan semakin membesar, itu karena pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim, dan itu akibat dari hormon kehamilan. Ada juga beberapa diantaranya yang tulang belakangnya lebih ke depan. Nah itu terjadi mungkin pada kehamilan yang sudah besar karena menyangga berat dari perut gitu ya. Itu yang perubahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan, selain perubahan fisik itu ada perubahan emosi juga. Pada ibu hamil itu terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap emosinya. Itu terjadi bisa merasa lebih khawatir, bisa lebih cemas, lebih takut. Itu ada hal yang wajar, tapi ibu jangan sampai didramatisir ya, jadi ditakut-takutin, jadi cemas-cemasin, biasa-biasa aja. Itu ada hal yang wajar ya, asal jangan sampai berlebihan gitu. Kemudian ya, ada juga bahaya-bahaya atau yang sering terjadi pada ibu hamil. Ada yang bahaya, ada yang biasa. Yang misalnya terjadi keluhan itu pada hamil muda, itu diantaranya istilahnya dengan ngidam. Ngidam itu ada yang mual, ada yang muntah. Ya, itu kalau mual muntahnya wajar, itu ya itu normal. Tapi kalau memang mual muntah hebat, segala apa yang dimakan dimuntahin, sehingga ibu misalnya jadi lemes, jadi dehidrasi, itu kan udah bahaya ya. Itu ibu harus segera mencari pertolongan. Kalau hanya mual muntah biasa saja, itu biasa diatasi dengan minum teh manis atau makan makanan kering, sehingga ibu harus ada asupan makan, yaitu misalnya ada mual muntah. Kemudian ada juga sering kencing itu wajar ibu-ibu ya, ada karena penekanan dari kepala. Kemudian juga tanda bahaya nih yang harus diperhatikan itu misalnya terjadi perdarahan bu. Perdarahan itu sekecil apapun terjadi misalnya di hamil muda atau hamil tua, itu ibu jangan dianggap biasa. Karena tidak ada cerita perdarahan pada ibu hamil ya. Kalau hamil muda itu kemungkinan ancaman keguguran loh bu itu ya. Jadi jangan disepelekan, harus cepat mencari pertolongan, apalagi kalau perdarahannya banyak. Apalagi terjadi misalnya sakit-sakit perut di bawah, itu bukan hal yang biasa.
Itu terjadi pada hamil muda, dan kepada hamil tua juga itu bahaya, Bu. Itu bisa karena letak baliknya, ari-arinya yang di bawah, atau bisa juga bali yang di atas. Pokoknya namanya perdarahan itu harus segera mencari pertolongan. Kemudian selain perdarahan, kalau ibu-ibu tidak merasakan gerakan janin. Nah, biasanya kan kalau misalnya dirasakan sehari itu ada 10 kali lah, berapa kali. Kalau memang kok ini kok nggak kerasa ya, itu harus segera mencari pertolongan ya. Itu mungkin tanda-tanda lain. Selain tanda-tanda yang lain, misalnya ada tanda infeksi, misalnya ada panas, ada demam gitu. Apalagi sekarang lagi masa pandemi ya, ibu-ibu. Kalau ada gejala-gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, itu cepat telepon aja ke petugas kesehatan. Kemudian satu lagi yaitu nyeri kepala hebat. Kalau nyeri kepalanya pusing-pusing, Bu, misalnya tiduran, udah enak, udah berarti itu biasa. Tapi kalau sakit kepalanya yang hebat sampai misalnya penglihatan kabur apa segala macam, itu hati-hati karena itu bisa ada kelainan, bisa juga karena keracunan kehamilan atau apa. Nanti harus diperiksa, ditensi atau segala macamnya gitu ya. Itu waspada ya, Ibu. Tapi jangan takut ya, harus cepat mencari pertolongan dan konsultasi segera ke bidannya gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan, ibu-ibu alhamdulillah sih sebetulnya udah pada rajin ya, pada rutin. Tapi ada di antaranya juga yang mungkin karena sesuatu hal ada yang nggak pernah memeriksakan kehamilan. Jadi tolong ibu yang udah rajin ini diingetin ya, saudaranya atau tetangga yang belum diperiksa, itu minimal itu 6 kali ya, 6 kali periksa. Kalau misalnya udah merasa telat haid, cepat periksa, karena tidak semua yang telat haid itu adalah hamil ya, nanti dipastikan. Nah kalau udah itu diperiksa misalnya 1 kali, kemudian pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Itu juga harus kontak dengan dokter ya, baik dokter di puskesmas ataupun dengan dokter kandungan ya, karena biar lebih jelas, lebih pasti gitu ya. Itu adalah minimal 6 kali gitu ya pemeriksaannya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ibu? Ya tadi ya, selain harus memeriksakan, ibu itu di rumah itu harus dalam hal gizi ya, konsumsi makanan. Nanti mungkin akan dijelaskan ya oleh rekan kami secara detailnya apa tentang gizi. Tapi yang pasti ibu harus konsumsinya bagus, gizi seimbang, asupan makannya. Kemudian istirahatnya harus cukup. Cukup itu bukan berarti harus banyak tidur, enggak bukan, tapi harus sesuai kebutuhan. Jadi ibu harus menyempatkan istirahat. Minimal ibu udah nggak biasa misalnya tidur siang, oke nggak apa-apa, tapi haruslah rebahan lah atau gimana, berarti harus ada istirahat siangnya gitu. Apalagi kalau malam ya harus cukup gitu. Kemudian kalau setelah ada gerak-gerak janin, ibu harus sama suami itu namanya merangsang atau stimulasi suara, stimulasi raba. Jadi nanti dede bayi di janin di dalam tuh biar ada ngerespon, itu dia tuh udah tahu bahwa kita ngajak bicara, dia meraba. Jadi biar untuk merangsang stimulasi kecerdasannya juga ya gitu ya. Kemudian kebersihan itu pasti ya, kebersihan jangankan pada ibu hamil, percayalah. Mulai kebersihan badan, kebersihan pribadi ya, itu ya, alat-alat reproduksi itu kan namanya juga ada janinnya, jadi harus bersih, personal hygiene gitu ya. Kemudian kebersihan lingkungan itu pasti harus, kalau mandi gosok gigi lah udah nggak usah dibicarakan lagi karena itu udah pasti ya. Kemudian apalagi yang tidak boleh? Yang tidak boleh dilakukan sama ibu hamil itu adalah misalnya merokok. Tapi percayalah selama saya di sini jarang lah ibu-ibu kalau di sini yang perokok ya. Tapi diingatkan barangkali ada yang lain nggak boleh merokok karena bahaya nanti pada ibu dan pada janinnya. Kemudian minum minuman keras udah pasti. Kalau minum keras mungkin ya jarang ya, tapi kayak misalnya kurang bagus juga seperti minuman-minuman yang kayak bersoda gitu atau yang pakai pengawet, pewarna, itu sebetulnya kurang bagus. Sebaiknya minum minuman yang kita bikin aja. Kalau mau bikin jus ya jus, kalau mau bikin teh sendiri, nggak usah beli-beli yang udah ada pengawetnya atau kemasannya gitu deh. Kemudian apalagi ya, kerja berat tuh dalam hal ini
Bukan berarti ibu harus bobo aja, bukan. Misalnya dalam angkat-angkat barang, misalnya ya, kalau ngangkat ember taruhlah ibu kan masa nggak nyuci gitu ya, nyuci tetap. Tapi misalnya yang ngangkatnya misalnya suaminya gitu, atau ada teknik-teknik sendiri. Misalnya kalau ngangkat ember tuh jongkok dulu gitu, baru diangkat, nggak usah sambil gitu nanti beban gitu ya. Jadi nggak boleh. Kemudian kalau udah besar juga tidur itu harus diperhatikan. Bagusnya yaitu tidur miring kiri gitu. Jadi nggak boleh terlentang karena itu akan bahaya gitu ya. Nah, itu mungkin tanda-tanda. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi tentang kehamilan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya atau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.